PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kalau bicara masalah orang tuaku, rasanya aku ingin menangis dan tak tahan menanggung kesedihan ini. Maafkan aku, Dara. Aku sama sekali tidak sengaja untuk membuatmu sedih. Sudahlah, tak apa-apa. Ulan, kepalaku kembali berdenyut-denyut. Sang Yang Widi, rupanya racun itu kembali bekerja. Apa yang harus kuperbuat? Tak mungkin rasanya ku salurkan hawa murni ke dalam tubuhnya. Lebih baik ku totok kembali urat-uratnya. Setelah itu, aku akan mencari bantuan pada orang lain untuk mencari tabib. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-21 dengan judul Bara Tanah Mataram. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Francisca sebagai Trate Hitam, Elizabeth sebagai Nyai Ubar, Neni Haryoko sebagai Nyai Kolot, M. Abud sebagai Benawa Pitu, Benny sebagai Bukjin, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Anting Wulan yang telah menyelamatkan Trate Hitam dari ancaman Benawa Pitu dan anak-anak buahnya. Setelah Trate Hitam diselamatkan dan diberi sedikit pertolongan oleh Anting Wulan, kemudian keduanya meninggalkan tempat itu untuk mencari tempat yang aman dari kejaran Benawa Pitu. Anting Wulan terus membawa Trate Hitam hingga sampai pada sebuah gua. Dengan perlahan-lahan, kemudian Trate Hitam dipapah masuk ke dalam gua itu. Terus saja ke dalam, Wulan. Di sebelah kanan ruangan itu ada seonggok jerami untuk berbaring. Rupanya kau telah mengenal tempat ini, Trate Hitam. Maafkan aku, Wulan. Kalau aku tadi tidak bicara padamu bahwa ini tempatku. Ya, setelah aku keluar dari dalam jurang yang menyeramkan itu, disinilah aku tinggal. Kupikir kau mau mengajakku kemana, tapi ternyata kau malah mengajak ke tempatku. Aku benar-benar tidak tahu kalau gua ini adalah tempatmu. Oh ya, sudah berapa lama kau menempati gua ini? Belum beberapa. Aku pun menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Wulan, aku rasa kau tak perlu memanggilku dengan sebutan Trate Hitam. Tapi panggil saja namaku, Dara Melati. Oh, indah sekali namamu, Dara Melati. Ya, dulu kedengarannya memang indah dan menarik. Tapi sekarang, semuanya sudah lain. Semua keindahan dan kecantikan yang pernah kumiliki sudah musnah dan hancur. Bahkan tak ada yang tersisa sedikit pun. Oh, semua itu terjadi gara-gara si Jahanam Berdusjati. Dialah yang menghancurkan segala-galanya yang kumiliki. Aku pun pernah mempunyai seorang kekasih. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ketika dia tahu aku dianiaya Berdusjati, dia tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia membisu. Oh, sakit rasanya hatiku, Wulan. Ya, disitulah awalnya keputusasaanku. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk bunuh diri. Suatu cara berpikir yang pendek. Ya,
Benar, yang kulakukan adalah salah dan suatu perbuatan yang tak terpuji. Tapi siapa yang tahan menanggung penderitaan yang berat seperti itu, Wulan? Ya, seperti yang sudah kuceritakan tadi. Ketika aku terjun ke jurang itu, aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Dan ketika aku sadar, aku merasa kaget sekali. Aku sudah berada di sebuah tempat yang diterangi sebuah obor bambu. Di mana aku sekarang? Apakah aku di dalam neraka? Wajahku terasa sakit sekali. Kenapa wajahku dibalut kain seperti ini? Di manakah aku sekarang? Tenanglah, kau berada di tempatku. 7 hari kau tak sadarkan diri. Perbuatanmu sungguh tidak terpuji, anak manis. Seberat-beratnya penderitaan yang kau alami, lebih berat orang yang melakukan perbuatan itu. Kenapa aku berkata begitu? Ya, aku melihat dari sisi keagamaan. Orang yang melakukan perbuatan jahat terhadap dirimu, selama dia masih kuat dan sehat, dia memang belum merasakan tanggungan dosa yang telah diperbuatnya. Tapi nanti, di saat ajalnya tiba, dia akan merasakan betapa takutnya menghadapi kematian karena terlalu banyak dosa. Anak manis, selama dia masih mampu berbuat sesuatu di dunia ini, memang seakan-akan dia luput dari dosa dan maut. Tapi nanti, kalau dia sudah mati dan berada di akhirat, maka hukuman yang dia terima tak akan pernah luput dan tak akan pernah berakhir. Tapi, Nek, penderitaan yang saya alami ini terasa pahit sekali. Sampai-sampai saya tidak tahu harus berbuat apa, kecuali bunuh diri. Ya, itulah manusia. Kalau hatinya jauh dari Sang Pencipta, maka yang muncul cuma sifat-sifat picik dan pengecut. Bisa saja orang bilang dia tabah, atau orang itu baik, atau orang itu dermawan. Semua itu akan sia-sia kalau jiwanya tak dekat dengan Maha Pencipta. Dan hasilnya yang muncul cuma ketakutan-ketakutan belaka. Seperti takut mati, takut kekurangan harta, atau takut kekurangan pangan. Ya, seperti kamu itulah. Apakah ketika kau dalam keadaan baik, atau belum terjadi apa-apa, kau dekat dengan Sang Hyang Widi? Tidak, Nek. Lalu, apakah kau merasa bahagia waktu itu dengan segala yang kau miliki? Bahagia, Nek. Itulah manusia. Padahal kau bahagia, tapi kenapa kau lakukan perbuatan rendah itu? Karena saya putus asa. Putus asa timbul di hatimu. Ya, karena kau tak ada dasar pendekatan diri pada Sang Pencipta. Tapi, kalau kau dekat dengan Yang Maha Kuasa, tentunya perbuatan itu tak akan pernah terjadi. Sekalipun kau sedang dihadapkan pada masalah besar. Semua itu cobaan, Dok. Setiap manusia dilahirkan dengan cobaan. Walaupun cobaan yang dirasakan manusia berbeda-beda. Jangan dianggap kebahagiaan yang sedang dirasakan tak akan berubah jadi penderitaan. Semua bisa saja berbalik dan terjadi kalau memang Yang Maha Kuasa menginginkannya. Betapa malunya aku, Nek. Perbuatan yang aku lakukan benar-benar tak terpuji. Aku malu, Nek. Sudahlah, sudah. Jangan menyesali perbuatan yang telah terjadi. Tapi coba renungi. Dengan merenungi kesalahan dan perbuatan dosa kita, nanti akan terasa betapa semua itu adalah kesalahan yang paling besar. Dan kalau kita telah menyadarinya, maka rubahlah dan berusaha untuk menjadi manusia yang baik dan berguna. Perbuatan yang kau lakukan belum terlambat, Nduk. Untung kau masih bisa ditolong. Terima kasih, Nek. Nenek telah menyelamatkan jiwa saya. Jangan berterima kasih pada nenek, tapi bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa bahwa kau masih diberikan hidup dan belum ditakdirkan untuk mati. Siapa namamu, Nduk? Dara Melati, Nek. Iya, Dara Melati. Nah, Nduk, mulai sekarang cobalah untuk menjadi orang yang tabah atas penderitaan yang telah kau terima. Jangan sekali-kali lagi kau menjadi orang yang menentang kehendak takdir, ya? Iya, Nek. Saya rasa kalau nenek terus membimbing saya, mungkin saya pun akan menjadi orang yang memahami segala kesalahan dan bisa menerima cobaan-cobaan. Ya, kau memang harus banyak dibimbing baik dari segi batin ataupun luar batin, Duk. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Begitulah, Wulan. Sampai akhirnya aku tinggal lama di tempat si nenek. Nenek itulah yang telah menyelamatkan aku dari kematian.
Di tempat si nenek, aku banyak mendapat pelajaran, baik pelajaran batin atau olah kanuragan. Dan wajahku pun dirawat sebaik-baiknya oleh si nenek. Ya, walau akhirnya keadaan wajahku tak tertolong. Setelah beberapa tahun aku dirawat si nenek pun akhirnya meninggal. Dan warisan yang diberikan padaku hanya pedang inilah dan sebuah buku wasiat kecil yang kusimpan dalam tempat yang rahasia. Lalu kenapa setelah kau banyak belajar dari si nenek, kau tak berubah juga? Misalnya kau tidak bisa menghilangkan sifat dendammu. Selama tinggal dengan si nenek, aku memang bisa melupakan dendamku. Tapi setelah aku hadir kembali di dunia persilatan ini, tiba-tiba muncul lagi niat dendamku. Kalau wedus jati sudah mati di tanganku. Lalu selama ini kau belum pernah bertemu dengan wedus jati? Ya, selama ini memang aku belum pernah bertemu dengan wedus jati. Padahal aku sudah sangat jauh sekali berjalan dan berpetualang. Tapi setelah sekian lama aku mencari dia, barulah aku dapatkan angin baru di desa orang tuaku. Lalu kenapa tidak dari dulu kau mencari di desa kelahiranmu saja? Aku malu pada ibuku dengan keadaanku ini, Wulan. Jadi ibumu masih hidup? Ya, beliau memang masih hidup. Tapi aku malu untuk bertemu dengannya. Padahal aku sangat rindu padanya. Menurut saranku, lebih baik kau temui saja. Bukankah ibumu pun merindukanmu? Tidak, Wulan. Aku rasa beliau sudah tidak merindukanku lagi. Dia sudah menganggapku mati. Ya, aku pikir itu lebih baik agar niatku ini dapat kulaksanakan. Wulan, aku harap kau tidak memaksaku untuk bertemu orang tuaku. Kalau bicara masalah orang tuaku, rasanya aku ingin menangis dan tak tahan menanggung kesedihan ini. Maafkan aku, Dara. Aku sama sekali tidak sengaja untuk membuatmu sedih. Sudahlah, tak apa-apa. Wulan, kepalaku kembali berdenyut-denyut. Sang Hyang Widi, rupanya racun itu kembali bekerja. Apa yang harus kuperbuat? Tak mungkin rasanya ku salurkan hawa murni ke dalam tubuhnya. Lebih baik ku totok kembali urat-uratnya. Setelah itu, aku akan mencari bantuan pada orang lain untuk mencari tabib. Anting Wulan kemudian menotok urat-urat teratai hitam. Setelah itu ia pun meninggalkan gua untuk mencari tabib. Sementara itu Benawa Pitu dan rombongannya kelihatan bingung karena kehilangan jejak mencari buruannya. Arat, kita kehilangan jejak Tuan Bukjin. Amarahku rasanya tidak akan lenyap kalau kedua wanita keparat itu belum juga kudapatkan. Haiya, sulah Tuan Benawa. Lebih baik kita melanjutkan perjalanan kita ke tempat yang kita tuju. Apakah kedua wanita itu sangat perlu bagi Tuan Benawa? Wanita itu memang harus ditangkap, Tuan Bukjin. Dia bukan saja berbahaya bagi kita, tapi berbahaya juga bagi Ki Wedus Jati. Sudah beberapa kali wanita yang bernama Teratai Hitam itu membunuh secara kejam terhadap orang-orang Ki Wedus Jati. Haiya, tapi bagaimana Tuan Benawa? Kita telah kehilangan jejak, Iya, itulah yang aku pikirkan. Begini saja. Beberapa orang akan kutugaskan melacak dua orang wanita itu. Dan yang lain, ikut kita ke hutan Lawang Poek. Aku rasa wanita itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena jarum-jarum yang bersarang di kakinya akan melumpuhkan seluruh tubuhnya. Walaupun tidak mematikan. Ya, saya rasa memang lebih baik ditugaskan beberapa orang mencari kedua wanita itu, Tuan. Agar rencana kita pun tidak akan tertunda. Kemudian Benawa Pitu memerintahkan beberapa orang untuk mencari Teratai Hitam dan Anting Wulan. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali, seperti yang direncanakannya semula. Matahari terlihat mulai terik panasnya, seakan-akan tersebar kemana-mana.
Penawa Pitu dan orang-orang tanah seberang itu masih terus melanjutkan perjalanannya. Dan tidak beberapa lama kemudian, Benawa Pitu dan rombongannya telah sampai di tempat tujuannya, yaitu hutan Lawang Poek. Berhenti! Tuan Bukjin, inilah hutan Lawang Poek itu. Tempat ini sangat cocok untuk membekuk musuh-musuh kita yang terbilang hebat. Setiap sudutnya adalah tempat yang tersembunyi. Iya, benar-benar hutan yang menyeramkan. Sangat cocok untuk tempat persembunyian. Nah, di tempat inilah kita akan mempersiapkan segalanya untuk memancing Saka Palwaguna. Ayo, anak-anak, siapkan segalanya. Tuan Bukjin, aturlah oleh Tuan. Sementara aku akan ke tempat Saka Palwaguna untuk memancingnya kemari. Iya, silakan Tuan. Iya, lalu dengan siapa Tuan akan ke tempat Saka Palwaguna? Ya, mungkin dengan beberapa anak-anak buahku. Iya, baik. Kemana aku harus mencari bantuan? Rasanya aku tak perlu jauh-jauh mencarinya. Karena keadaan Dara Melati dalam keadaan yang berbahaya. Itu, ada gerobak kereta. Sebaiknya aku akan tanyakan saja pada orang itu. Hiya! Hai, bukankah itu Nyai Kolot? Nyai Kolot! Seperti ada orang yang memanggilku. Oh, Denayu. Benarkah ini Denayu? Iya, Nyai. Wah, kebetulan sekali. Aku membutuhkan pertolongan Nyai. Siapa yang harus saya tolong, Denayu? Denayu sakit lagi. Nyai kan sudah bilang bahwa Den Ayu jangan sering-sering berkuda dulu. Kandungan Den Ayu sedang dalam pertumbuhan. Nanti bisa berbahaya. Iya, Nyai. Saya paham. Tapi lupakanlah dulu masalah saya. Saya butuh pertolongan Nyai. Bukan untuk mengobati saya, tapi untuk teman saya, Nyai. Dia sekarang berada di gua. Dia sangat membutuhkan sekali pertolongan Nyai. Kawan saya terkena senjata rahasia beracun. Terkena senjata rahasia beracun? Iya. Oh, itu berbahaya, Denayu. Ayolah kalau begitu, saya memang harus cepat-cepat menolongnya. Kalau sampai terlambat, bisa jadi menyebabkan kematian atau paling tidak kelumpuhan di seluruh tubuhnya. Ayolah, Denayu. Oke. Ayo kita ikuti Denayu. Mari, Nyai. Hiya! Apakah kepergian Den Ayu ini memang diizinkan oleh Gusti Prabu? Tidak, Nyai. Saya pergi dari istana secara diam-diam. Oh, itu berbahaya, Den Ayu. Nanti orang-orang istana jadi gelisah atas kepergian Den Ayu. Mau kemana sebenarnya tujuan Den Ayu? Kok sampai nekat begini? Padahal Den Ayu kan sedang kurang sehat, toh. Aku mau mencari Kakang Saka, Nyai. Aku sangat mencemaskan kepergiannya. Apalagi keadaanku sedang mengandung begini. Tentu saja aku sangat mengkhawatirkannya. Ya, semula aku mau ditinggal untuk beberapa hari oleh Kakang Saka. Tapi lama-lama terasa khawatir juga, Nyai. Kenapa harus mengkhawatirkan Raden Saka? Raden Saka ada di pondok Nyai. Kakang Saka ada di tempat Nyai? Iya. Anting Wulan tersentak kaget bahwa Raden Saka Palwaguna suaminya itu ada di pondok Nyai.
tentang Anting Wulan yang bertemu dengan Nyai Kolot. Pertemuan yang tidak diduga oleh Anting Wulan itu memang sangat diharapkannya, karena ia memang sedang membutuhkan pertolongan seorang tabib untuk mengobati teratai hitam yang sedang terkena racun. Keduanya terus memacu kudanya menuju gua, di mana teratai hitam dibaringkan. Siang itu matahari yang semula panas menyengat, kini jadi berubah menjadi mendung karena awan gelap yang telah menutupinya. Gerobak kereta kuda Nyai Kolot terus melaju mengikuti Anting Wulan yang berkuda di sampingnya. Memangnya kenapa kawan Den Ayu itu sampai bisa terkena jarum beracun? Apakah baru saja berkelahi? Benar, Nyai. Dia belum lama baru saja berkelahi dengan sekawanan para penjahat. Kalau saja para penjahat itu tidak berbuat licik pada teratai hitam, mungkin mereka semua habis dibantainya. Apakah Den Ayu pun ikut bertempur dengan para penjahat itu? Tidak, Nyai. Saya tidak sempat berkelahi dengan mereka. Saya hanya sempat menyelamatkan teratai hitam. Keadaannya pada saat itu benar-benar mengkhawatirkan, dan dia sedang terancam bahaya. Untunglah saya segera datang. Kalau boleh tahu, siapa sebenarnya kawan Den Ayu yang dijuluki teratai hitam itu? Rasanya Nyai baru saja mendengar pendekar yang berjulukan seperti itu. Aku harus merahasiakan dulu siapa sebenarnya teratai hitam. Aku khawatir dia akan kecewa jika ada orang lain selain aku yang mengetahui siapa dia sebenarnya. Entahlah, Nyai, saya tidak tahu persis siapa teratai hitam itu, karena saya pun kenal dengan dia baru saja. Tapi yang jelas, dia memang seorang pendekar yang tangguh. Nyai, kalau boleh tahu lagi, bagaimana keadaan Kakang Saka selama berada di Pondok Nyai? Raden Saka dalam keadaan baik-baik. Dia pun banyak cerita tentang Den Ayu. Saya pikir Den Ayu tidak akan kemana-mana dan mau mendengarkan nasihat Nyai. Tapi kok malah pergi jauh-jauh naik kuda lagi. Sebenarnya hal ini sangat berbahaya sekali bagi kesehatan Den Ayu, terutama bagi kandungan Den Ayu. Nyai, saya pun sudah merasakan sakit lagi, tapi saya harus bertemu dengan Kakang Saka, Nyai. Saya benar-benar mengkhawatirkan. Saya takut terjadi apa-apa terhadapnya. Apalagi dalam hal ini, dia pergi sendirian. Kenapa Den Ayu begitu mencemaskan sekali? Bukankah Den Ayu sudah tahu benar siapa suami Den Ayu itu? Dan menurut yang Nyai lihat, Raden Saka adalah orang yang hebat, berilmu tinggi. Begitu juga dengan Den Ayu. Bukankah begitu, Den Ayu? Nyai, terlalu berlebihan saja. Iya, Nyai paham. Kalau seorang istri selalu mengkhawatirkan suaminya, apalagi dalam keadaan sedang mengandung, tentunya Den Ayu ingin sekali dekat terus dengan Tapi yang jelas, Den Ayu jangan terlalu mencemaskan Raden Saka. Dia pergi juga bukan kemana-mana, tapi sedang menjalankan tugas yang mulia. Iya, Nyai. Nanti sesudah mengobati temanmu itu, barulah ke rumah Nyai. Kedengarannya keadaan kawan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tidak, Nyai. Sebentar lagi kita akan segera sampai. Gerobak kereta kuda Nyai Kolot terus melaju mengikuti kuda Anting Wulan yang menuju gua. Dan tidak beberapa lama pun, akhirnya mereka sudah sampai di tempat yang ditujunya. Nyai Kolot bersama Jaka Bogel dan juga Anting Wulan terus langsung masuk ke dalam gua. Keadaan teratai hitam nampak mengkhawatirkan sekali. Tubuhnya kelihatan mulai membiru dan nafasnya sudah tidak beraturan lagi. Oh iya, keadaannya nampak gawat sekali. Untung urat-uratnya sudah ditotok. Kalau belum, bukan mustahil ia akan tewas. Atau paling tidak seluruh tubuhnya akan lumpuh. Jaka Bogel, ayo siapkan ramuan-ramuan itu. Setelah ramuan disediakan oleh Jaka Bogel, Nyai Kolot pun kemudian mulai meramu. Setelah ramuan selesai, Nyai Kolot melepaskan totokan teratai hitam. Dengan kerja yang cekatan, ia pun mulai mengobati. Di samping memberikan ramuan, tapi ia juga mengurut beberapa bagian dari tubuh teratai hitam. Dan tidak lama kemudian,
Untung tubuhnya sangat kuat. Kalau tidak, mungkin ia akan lemah. Dan kaki yang terkena jarum-jarum beracun itu akan terus mengejang. Den Ayu, sebaiknya kawan Den Ayu ini dirawat di Pondok Nyai saja. Rasanya tempat ini tidak cocok untuk merawat kesehatannya. Iya, Nyai. Saya rasa sebaiknya memang dirawat di Pondok Nyai saja. Mudah-mudahan saja ia dapat sembuh kembali. Kelihatannya memang masih bisa tertolong. Tapi kenapa wajahnya ditutupi topeng kulit Den Ayu? Maaf, Nyai. Bukan saya tidak mengizinkan Nyai untuk membuka kedok penutup wajahnya itu. Dia sengaja melakukan itu karena wajahnya cacat. Peristiwa besar telah menimpanya. Dan itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Kasihan sekali. Kalau Nyai melihat perawakan tubuh kawan Den Ayu ini, tiba-tiba Nyai jadi teringat anak Nyai yang sudah meninggal. Apakah Nyai pernah mempunyai anak perempuan? Iya, tapi itu dulu sebelum peristiwanya pahit. Iya, tapi itu dulu sebelum peristiwa pahit menimpa Nyai dan anak Nyai. Ia meninggal bunuh diri, mengenaskan sekali memang nasibnya. Sudahlah, Nyai. Nyai tak perlu menceritakan peristiwa yang telah menimpa Nyai. Nanti malah membuat sedih hati Nyai. Iya, Den Ayu. Nyai pun memang harus menutup lembaran-lembaran hidup pahit Nyai. Kalau Nyai ceritakan lagi peristiwa Nyai itu, memang akan membuat sedih hati Nyai. Nyai, kapan kita akan membawa teratai hitam kawan Den Ayu ini? Tentu saja sekarang, Bogel. Mumpung suasana masih cerah. Kalau hujan nanti, tentu akan merepotkan perjalanan kita. Ayo, Bogel, kita papa teratai hitam ke gerobak kereta kita. Iya, Nyai. Ayo, biar saya bantu juga. Nyai, kelihatannya teratai hitam belum juga sadar-sadar. Iya, mungkin dia tidak akan segera sadar. Nyai sengaja membuat demikian agar panas tubuhnya segera menurun. Besok sore baru akan dia sadar kembali. Nyai, apakah Kakang Saka menceritakan tujuannya ke rumah Nyai? Menurut Raden Saka, Nyai, sebenarnya ia ingin mencari telik sandi. Tapi karena tujuannya belum jelas harus kemana, maka ia sengaja mampir ke Pondok Nyai. Dan untungnya setelah Raden Saka berada di Pondok Nyai, ternyata Raden Saka mendapat titik terang tentang telik sandi itu. Syukurlah. Lalu apakah Kakang Saka mulai melacaknya? Oh iya. Dan Raden Saka mencari tahu bersama dengan Rakrian Saladenta. Rakrian Saladenta? Oh, jadi Rakrian Saladenta pun telah bertemu dengan Kakang Saka? Oh iya. Mudah-mudahan saja para penjahat terhadap istana Medang Mataram akan segera terbongkar. Harapan Nyai pun begitu, Den Ayu. Memang kalau kebaikan atau ketentraman sudah berdiri, selalu saja ada rongrongan yang mencoba menghancurkannya. Tapi Nyai percaya Gusti Prabu akan tetap memegang tahta Medang Mataram. Karena Gusti Prabu adalah seorang raja yang dikaya dan penuh wibawa. Hujan lagi. Den Ayu, sebaiknya Den Ayu naik ke gerobak kereta Nyai saja. Karena sebentar lagi sepertinya hujan akan turun. Baiklah, Nyai. Wulan lalu pindah ke gerobak Nyai Kolot. Dan setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Suasana hari itu mulai nampak mendung dan petir pun mulai menggelegar. Seakan-akan memberi isyarat bahwa hujan akan segera turun. Gerobak kereta kuda itu terus melaju. Namun tidak beberapa lama kemudian, dalam perjalanan, tiba-tiba di ujung sebuah jalan telah berdiri beberapa orang berkuda menghadangnya.
orang menghadang kita. Mau apa mereka? Kelihatannya mereka bukan orang baik-baik, Nyai. Nyai, mereka itulah yang telah membuat celaka teman saya ini. Tapi kali ini cuma beberapa orang. Apakah yang lainnya bersembunyi atau mencari ke tempat lain? Den Ayu, biarlah saya yang bicara. Kalau nanti dia ingin berbuat sesuatu terhadap kita, barulah kita turun tangan. Kisanak, kenapa tiba-tiba Kisanak menghadang perjalanan kami? Tenang. Kami semua tidak bermaksud jahat. Boleh aku periksa gerobak keretamu? Untuk apa? Di dalam gerobak keretaku tak ada apa-apa. Apalagi sesuatu yang menarik yang dapat kalian ambil. Aku harap kalian tak perlu bertingkah macam-macam. Ditanya baik-baik malah menjawab secara tidak sopan, eh? Jaga mulutmu, bocah bogel. Kau harus tahu siapa yang sedang kau hadapi ini, ha? Sekarang dengar kata-kataku. Cepat turun dan menyingkirlah. Aku ingin memeriksa gerobak keretamu. Aku sedang mencari seseorang. Percuma kau. Kau tak akan mendapatkan apa-apa dari orang yang kau cari di sana. Karena di gerobak ini hanya ada orang sakit. Aku harap kalian semua menepilah. Aku akan melanjutkan perjalananku. Tunggu. Tidak mudah kau jalan begitu saja, Kisanak. Kalau memang tak ada siapa-siapa di dalam gerobak itu, lalu kuda siapa yang berada di belakang gerobak itu? Belum lagi Jaka Bokel menjawab pertanyaan orang yang menghadangnya itu. Tiba-tiba muncullah seorang wanita yang melompat dari belakang dan berpijak berdiri di depan gerobak kereta itu. Wanita itu tidak lain adalah Anting Wulan. Apakah yang kalian cari? Kurang ajar keparat kau, bocah bogel. Ternyata dugaanku benar bahwa kau menyembunyikan dua orang yang aku cari. Bagus. Untung kau segera muncul, Nona. Kalau tidak, bukan mustahil aku penggal kepala bocah itu. Sombong sekali bicaramu di sana. Apakah kalian semua masih penasaran terhadap wanita yang telah terluka itu? Jelas kami masih penasaran karena wanita itu belum mampus. Nah, karena kau pun telah turut campur dalam masalah ini, maka kau pun harus mampus juga di tangan. Tapi sebelum itu, katakan dulu di mana wanita yang bernama Teratai Hitam itu. Dan jangan coba-coba menyembunyikan. Percuma kau mengancamku. Karena aku tak akan pernah takut dengan ancaman laki-laki pengecut macam kalian. Keparat. Besar kepala juga kau rupanya. Kalau begitu bersiap-siaplah. Kau akan kukirim ke neraka hari ini juga. Kawan-kawan, ayo serbu wanita ini. Dasar laki-laki pengecut. Bisanya cuma main kroyok saja. Kalian sedang mengadu. Baik, Nyai. Jaka Bokel pun ikut turun tangan membantu Anting Wulan. Orang-orang Benawa Pitu yang memang tidak berarti apa-apa bagi Anting Wulan dan Jaka Bokel dalam beberapa saat saja dapat dijatuhkan. Dan orang yang bernama Bajul Butut dari seorang yang menyerang Anting Wulan jadi ciut juga hatinya. Hebat juga wanita ini. Semua kawan-kawanku dapat dijatuhkannya. Aku rasa aku pun takkan mampu melawan dua orang hebat ini. Bagaimana sobat? Apakah masih mau dilanjutkan dan masih mau mencari Teratai Hitam? Keparat, aku memang kalah melawanmu. Tapi nanti jika Benawa itu yang kau hadapi, maka kau tak akan bisa berbuat apa-apa. Tunggulah saatnya nanti. Kau pun akan segera berhadapan dengan ketua kami. Ya! Tunggu pengecut! Jangan bisanya cuma sesumbar mulut. Sudahlah Bokel, biarkan dia pergi. Percuma, dia hanyalah orang yang ikut-ikutan dan tak berarti apa-apa buat kita. Masih ada yang lebih penting yang harus kita lakukan. Ya, Den Ayu. Ayo, kita teruskan perjalanan. Hiya, hiya. Mereka masih saja penasaran pada Den Ayu. Sebenarnya mereka penasaran bukan terhadap saya, Nyai, tapi terhadap Teratai Hitam. Teratai Hitam
memang mempunyai dendam yang panjang terhadap ketua gerombolan itu. Den Ayu, walaupun Den Ayu sedang mengandung, tapi olah kanuragan Den Ayu tetap hebat dan lincah. Nyai tidak sangka. Bisa saja, Nyai. Bogel pun ternyata diam-diam memiliki kepandian yang juga cukup lumayan. Iya, ini semua kan berkat bimbingan Nyai dan Den Ayu. Jadi, Nyai lah yang melatih Jaka Bogel. Hanya sedikit Den Ayu. Kalau dibanding dengan Den Ayu yang hebat ini, semua yang Nyai miliki tak ada artinya apa-apa. Nyai terlalu rendah diri. Saya pikir Nyai hanya pandai meramu obat dan menyembuhkan orang sakit. Ternyata lebih dari itu. Den Ayu, Nyai menganggap hal saja. Tak ada yang lebih. Semua ini Nyai miliki berkat Sang Hyang Widi. Semua yang telah kita miliki, kalau tidak kita darmakan demi kebaikan, rasanya tak ada artinya apa-apa. Semua hanyalah menjadi sia-sia, Den Ayu. Iya, Nyai. Dan itulah yang saya kagumi dari Nyai, yaitu keluhuran hati Nyai. Gerobak kereta kuda itu terus melaju kembali setelah sedikit menghadapi rintangan dari beberapa anak buah penawar itu. Kembali ke Tirtana, dan kali ini diiringi dengan turunnya hujan. Di saat gerobak kereta itu terus melaju, tanpa diketahui oleh Anting Wulan dan Nyai Kolot juga Jaka Bogel. Perjalanan Nyai Kolot dan Anting Wulan yang membawa teratai hitam untuk dirawat di pondok Nyai Kolot. Namun, ketika baru saja di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh anak-anak buah penawar itu. Perkelahian pun terjadi, tapi tidak berlangsung lama. Setelah itu, ketiganya pun kembali melanjutkan perjalanannya. Hujan mulai turun walau hanya rintik-rintik, dan suasana pun diliputi mendung. Ketika gerobak kereta itu telah melaju, tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang mengikuti mereka. Dan sesosok bayangan itu tak lain adalah bayangan seorang pendekar tanah seberang, yaitu pendekar Donghok. Kepandaian dua orang pendekar itu patut dikagumi. Terutama yang wanita itu, gerakan silatnya sungguh berbahaya. Pantas saja anak-anak buah penawar itu tak berarti apa-apa baginya. Akan kuikuti terus kemana dia pergi. Hop, hop, hop. Nyai, masih jauhkah pondok Nyai? Di desa mana Nyai tinggal? Nyai tinggal di desa Watan Bija. Perjalanan kita akan segera sampai karena tak jauh lagi dari sini.
tinggal di desa Kuasan Tiga. Berarti desa itu tak jauh dari Pustitu. Sudah berapa lama Nyai tinggal di sana? Sejak Nyai masih perawan masih gadis. Banyak sekali suka duka yang Nyai alami di desa itu. Sampai-sampai Nyai tak ingin pindah atau mencari pondok lain. Dulu di desa itu, kakek Nyai pun terkenal sebagai seorang tabib. Jadi keahlian Nyai sebagai tabib sekarang ini adalah bekas keturunan dari almarhum kakek Nyai. Iya. Bisa juga dibilang begitu. Lalu, siapa Jaka Bugel ini, Nyai? Apakah dia cucu Nyai? Dibilang cucu pun boleh. Atau dibilang anak pun ya boleh. Jaka Bugel Nyai rawat sejak masih kecil. Dan Nyai pun sudah menganggapnya anak sendiri. Lalu siapa orang tua Jaka Bugel sebenarnya? Ya, entahlah. Nyai pun tidak tahu. Nyai temukan dia di sebuah tempat. Sepertinya dia ditinggal orang tua dan sengaja. Unik sekali kedengarannya. Ya, memang demikianlah kenyataannya. Tapi Nyai bersyukur dapat menemukan Jaka Bugel waktu itu. Karena waktu itu Nyai baru saja ditinggal oleh dua orang yang Nyai cintai. Suami Nyai dan anak Nyai. Kalau Den Ayu mau mendengarkannya, Nyai akan bercerita tentang suami dan anaknya yang sebenarnya. Tapi bukankah Nyai tak ingin menceritakan hal ini? Kalau Nyai ceritakan hal ini, tentunya akan mengorek kembali kesedihan Nyai yang sudah tenggelam dalam hati Nyai. Tidak apa-apa, Den Ayu. Nyai sudah berusaha menjadi orang yang sabar. Ya, kalau Nyai menceritakan hal ini, bukan maksud Nyai ingin memancing kesedihan Den Ayu pula. Nyai hanya ingin memberikan gambaran. Beginilah hidup. Dan bukan mustahil Den Ayu pun suatu saat akan mengalami kepahitan hidup. Walaupun berbeda kejadiannya. Kalau Den Ayu sudah mendengar cerita Nyai, nanti Den Ayu akan mendapatkan gambaran bagaimana nanti bersikap. Seandainya kejadian itu Den Ayu alami. Mudah-mudahan saja saya tak mengalami kepahitan hidup, Nyai. Sebenarnya dikatakan kepahitan hidup itu salah. Yang jelas itu adalah suatu cobaan. Setiap manusia yang dilahirkan, maka tak akan luput dari yang namanya cobaan dan dosa. Tergantung dari kitanya, bagaimana menghadapinya, apa atau tidak. Begitu Den Ayu. Baiklah, Nyai akan mulai menceritakan apa yang pernah Nyai alami sambil kita menunggu sampainya perjalanan kita sampai ke pondok Nyai. Kemudian, dengan panjang lebar, Nyai Kolot bercerita tentang kejadian yang pernah dia alaminya. Sampai dia pernah mempunyai seorang anak gadis bernama Dara Melati. Ya, Anting Wulan yang mendengarkan penuturan cerita Nyai Kolot jadi tersentak kaget. Seakan-akan bibirnya sukar sekali untuk mengatakan sesuatu. Nyai berkata, Nyai pernah mempunyai seorang anak gadis yang bernama Dara Melati. Iya, kenapa Den Ayu? Sepertinya Den Ayu kaget mendengar penuturan Nyai cerita tadi. Tidak, Nyai, tidak. Cerita yang Nyai paparkan sama dengan kejadian yang dialami Prate Hitam. Kalau begitu, Nyai Kolot adalah orang tua Prate Hitam. Apakah hal ini harus kukatakan? Sebaiknya nanti saja. Biarlah Prate Hitam tahu dengan sendirinya. Seandainya ada hal-hal yang menjadi masalah, barulah aku akan membantunya. Nyai, apakah Nyai yakin benar bahwa anak Nyai telah tewas di dasar jurang itu? Iya, Nyai tahu benar jurang-jurang segala itu
Di bawahnya banyak runcing yang tentu saja bisa membuat hancur siapa saja yang jatuh ke bawahnya. Seandainya anak Nyai masih hidup, apa yang akan Nyai lakukan? Dan Ayu mengada-ada. Bagaimana mungkin tiba-tiba saja anak Nyai masih hidup? Ya, kenapa harus tidak mungkin, Nyai? Apapun yang ada di muka bumi ini, jika Sang Hyang Widi menghendakinya, apapun bisa saja terjadi. Oh, benar. Anda Tapi sekarang apakah masih mungkin mendengarkan anaknya Sandiwara yang Radio di bahagia? channel Memori 80. Caranya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dara Melati terjun ke jurang itu. Saya mengerti, Nyai. Saya cuma ingin tahu bagaimana seandainya anak Nyai Dara Melati masih hidup. Ya, baiklah. Kalau Dara Melati masih hidup, tentunya Nyai akan menerima dengan hati yang besar. Karena Nyai sangat mencintai Dara Melati. Dialah dulu anak kebanggaannya yang selalu Nyai sayangi. Anak satu-satunya yang cantik dan sangat penurut sekali. Syukurlah kalau Nyai masih mau menerima. Tapi bagaimana jika Dara Melati yang Nyai rindukan dan Nyai sayangi tiba-tiba sangat jauh berbeda dari yang pernah Nyai tahu? Apakah Nyai akan tetap menerimanya? Tunggu. Sebelum Nyai menjawab, kenapa Den Ayu harus memberi pertanyaan yang tak mungkin terjadi untuk Nyai jawab? Bukankah Den Ayu sudah mendengar dari cerita Nyai bahwa Dara Melati itu sudah meninggal? Ya, sepertinya ada sesuatu di balik pertanyaan Den Ayu. Apakah demikian, Den Ayu? Tidak, Nyai. Sama sekali tidak. Tidak ada sesuatu di balik pertanyaan saya. Baiklah. Kalau memang tak ada apa-apa di balik pertanyaan Den Ayu. Ya, seandainya Dara Melati masih hidup dalam keadaan apapun, Nyai akan menerimanya. Karena semua itu adalah kehendak yang maha kuasa. Syukurlah kalau Nyai mempunyai kebesaran hati yang begitu luhur. Setelah Nyai Kolot menjawab pertanyaan Anting Bulan pun diam, seakan-akan ada sesuatu yang tengah dipikirkannya. Melihat Anting Bulan yang diam membisu, Nyai Kolot tak bisa berkata-kata lagi. Keduanya jadi diam, seperti ada yang tengah mereka pikirkan. Gerobak kereta kuda itu terus melaju. Dan tidak beberapa lama pun, akhirnya mereka sampai di pondok Nyai Kolot. Dan pada saat itu, kebetulan Wang Tau ada di teras rumah Nyai Kolot. Melihat Bokel memapah teratai hitam, Wang Tau pun ikut membantunya. Siapa perempuan ini, Nyai? Dia adalah kawannya Den Ayu, teratai hitam namanya. Dia terkena senjata rahasia beracun. Tapi untunglah belum terlambat. Kasihan sekali, ya. Den Ayu, beginilah pondok Nyai yang kecil ini. Dan berada di tempat yang jauh terpencil. Justru di tempat seperti inilah ketentraman bisa kita rasakan, Nyai. Tidak seperti di tempat yang mewah, yang penuh dengan peraturan-peraturan yang membuat kita jadi jenuh. Bahkan tak bisa berbuat apa-apa dengan leluasa. Den Ayu bisa saja. Ayo mari, silahkan masuk. Kemudian masuk ke dalam pondok Nyai Kolot. Sementara itu Leong Hok yang memang mengikuti perjalanan Nyai Kolot sejak tadi, hatinya jadi geram. Ternyata orang yang dicarinya selama ini ada di pondok Nyai Kolot. Dengan perlahan-lahan, ia mencoba mendekati pondok Nyai itu untuk mencari tahu apakah benar orang yang dicarinya itu adalah Wang Tau. Pulang aja. Rupanya dia ada di sini. Aku tidak menyangka kalau bakal bertemu dia di rumah nenek-nenek itu. Aku mau tahu dulu apa sebenarnya yang dia kerjakan di situ. Kalau memang dia akan lama tinggal di pondok itu, nanti malam akan kuberitahu Lim Yan bahwa Wang Tau ada di sini. Dengan mengendap-endap, Leong Hok kemudian mendekati pondok Nyai Kolot.
Di balik dinding bilik pondok itu, Leong Hok mendengarkan apa yang sedang dibicarakan Nyai Kolot, Anting Wulan dan Wang Tau. Jadi Nona ini istri Raden Saka. Iya. Raden Saka tadi pergi bersama laki yang salah denda ke rumah lama desa. Katanya dia ingin menyelidiki tentang lama desa itu. Yang menurut pengamatan saya pun, lama desa itu sangat mencurigakan. Sepertinya ia mempunyai hubungan dengan para perampok itu. Dan juga beberapa orang yang katanya tinggal di hutan Lawang Poga. Apakah selama ini Tuan Wang Tau pun pernah bentrok dengan orang-orang itu? Ya, belum Nona. Tapi saya pernah memegoi mereka ketika akan menyelidiki pondoknya ini. Tapi akhirnya mereka pun kabur tanpa sempat bentrok dengan saya. Wah, jelas. Mereka adalah para pemberontak yang telah menyebarkan orang-orangnya ke setiap desa. Terutama yang dekat dengan desa Popito. Tadi pagi pun saya sempat bentrok dengan mereka. Dan mereka mengatakan dengan jelas bahwa mereka akan memberontak terhadap Medang Mataram. Tapi biar bagaimanapun, aku yakin mereka tak akan sanggup menggulingkan tahta Gusti Prabu. Apalagi sekarang ini, setelah ada 2 orang pelik sandi yang mencoba-coba menyelidiki. Pertahanannya jadi diperketat. Prajurit pun telah berjaga-jaga dengan siaga. Ya, itu memang bagus. Nona dengan mengelahkan para prajurit untuk berjaga-jaga. Artinya pertahanan akan semakin baik. Iya. Tuan Wang Tau, apakah Tuan Wang Tau akan lama tinggal di desa Watan Tinja ini? Oh, tidak Nona. Mungkin besok pun saya sudah harus kembali ke tanah air saya. Masih banyak yang harus saya selesaikan. Karena ini pun menyangkut ketentraman kerajaan. Hah? Kepala rupanya Wang Tau akan kembali besok. Kalau begitu, ini harus dicegah dan segera kuberitahu Limian. Kurang ngajar. Ternyata Ki Walus menyembunyikan masalah bulonanku ini. Dia sudah tahu, tapi berpura-pura tidak tahu. Ini jelas artinya penghinaan bagi orang-orang sebelang. Ki Walus Jati pun tak bisa dibiarkan. Dia pun harus tahu akibat dari perbuatannya menipu orang-orang daratan Cina. Apa maksud Ki Walus Jati menyimpan rahasia? Bahwa ia tahu Wang Tau ada di desa ini. Pulang aja. Leong Hok tidak menyadari kalau tingkah lakunya sedang diawasi oleh Caka Bogel. Caka Bogel terus memperhatikan orang asing yang tengah mengintip pondoknya itu. Semula ia tidak tahu kalau ada orang di samping biliknya itu. Dan kebetulan ketika akan membersihkan kudanya di kandang itu, ia melihat orang itu. Akhirnya Caka Bogel pun tak sabar melihat apa yang dilakukan Leong Hok. Ia pun langsung menegurnya. Hei, orang ini sepertinya orang asing. Apakah dia musuhnya Tuan Wang Tau? Hei, Tuan! Apa yang kau lakukan di situ? Ya Allah, rupanya aku diketahui seseorang. Tidak, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya... Tuan jangan mencari alasan dan berpura-pura. Katakan apa yang Tuan lakukan di situ. Menguping pembicaraan atau mengintip? Sial, orang pendek ini mulutnya tidak bisa dibiarkan. Aku harus menutupnya. Wang Tau. Aku sudah dengar apa yang sedang kau lakukan. Ternyata kau tidak puas dengan tindakanmu itu. Aku yang sudah terdampar di tanah Jawa ini masih saja kau kejar-kejar. Ingat Leong Hok, sampai kapanpun kau dan yang lainnya tak akan mampu menggulingkan kerajaan. Apalagi selama aku masih hidup. Bisa juga kau bisa mulut Wang Tau. Apakah karena kau mendapat perlindungan dari orang-orang tanah Jawa ini? Bagus itu, bagus. Artinya kau mendapat dukungan yang luar biasa dibanding di negeri sendiri. Tutup mulutmu.
Jangan coba-coba membawa orang lain dalam urusan kita. Ha? Cepat tinggalkan tanah Jawa ini bersama kawan-kawanmu itu. Ha? Sebelum orang-orang tanah Jawa ini menjadi muak dengan kedatangan kalian itu. Ha? Lalu, bagaimana dengan kau sendiri, yo? Aku dan yang lainnya bisa saja meninggalkan tanah Jawa ini asal saja kepalamu sudah di tanganku. Ya siap kalau aku kembali tanpa membawa hasil. Ayam berdepaho. Lupanya kau dan yang lainnya memang harus disingkirkan. Ha? Kedatangan kalian cuma mengotori tanah Jawa ini. Bukankah awal yang mengundang kekotoran adalah kau sendiri, Wang Tao? Coba saja seandainya kau tak lari dan mau menyerahkan diri. Tentunya aku tidak akan capek-capek datang ke tanah Jawa ini. Dan tanah Jawa tidak akan kotor oleh darah orang-orang seberang. Tuan Wang Tao, menepilah. Biarlah orang ini aku yang menghadapi. Tuan masih dalam keadaan belum sehat benar. Ayo cepat. Tidak, Bogel. Jangan. Ini bukan urusanmu, Bogel. Aku masih kuat melayani orang itu. Aku mohon padamu minggirlah. Bogel, minggirlah. Liang Hok. Ayo kita adu jiwa kalau kau memang benar-benar penasaran terhadap gua. Bersiap-siaplah. Aku tidak boleh bertarung dengannya. Aku harus menyingkir dulu untuk memberitahukan Limian. Kalau aku melawan seorang diri, aku pasti kalah. Ya, sebaiknya aku pergi dulu. Hop, hop, hop. Wang Tao jadi tersentak kaget. Rupanya Leong Hok menerjang, bukannya untuk melawan, tetapi untuk melarikan diri. Melihat Leong Hok melarikan diri, secepat itu pula ia mencoba untuk mengejarnya. Anting Bulan dan Jaka Bokel yang berada di sini. Tentang Leong Hok yang tengah menguping pembicaraan Wang Tao dengan Anting Bulan dan Nyai Kolot. Tetapi ketika Leong Hok menguping pembicaraan itu, tiba-tiba Jaka Bokel memergokinya. Leong Hok jadi tersentak kaget. Kemudian ia bermaksud menghajar Jaka Bokel. Namun baru saja ia mau menyerang, muncullah Wang Tao mencegahnya. Lalu terjadilah ketegangan. Leong Hok yang tahu bahwa posisinya sedang terjepit, ia terkurung oleh 3 orang yang berkepandaian tinggi. Maka ia pun mengambil keputusan untuk lari. Dan secepat itu juga, ia melompat meninggalkan Wang Tao. Wang Tao jadi tersentak kaget. Melihat hal itu, ia pun mengejarnya. Parat, tunggu! Hop, hop, hop. Den Ayu tak perlu ikut mengejar. Biarlah saya saja yang membantu Tuan Wang Tao. Den Ayu tunggulah di pondok menemui Nyai Kolot. Ya, baiklah. Hati-hati, Bokel. Iya. Ya. Anting Bulan tak jadi mengejar Leong Hok karena dicegah oleh Jaka Bokel. Jaka Bokel tahu kalau Anting Bulan sedang hamil, maka ia tidak ingin ia ikut mengejar Leong Hok.
Kemudian, Caka Bogelah yang membantu Wang Tao untuk mengejar musuhnya. Walau keadaannya kurang sehat, Wang Tao berhasil mengejar Leong Hok. Dengan kecepatan gerakan olah kanuragannya, Wang Tao menendang punggung Leong Hok hingga jatuh tersungkur ke tanah. Kepala. Kau memang hebat, Wang Tao. Kecepatan lariku dapat kau kalahkan. Ternyata kau tak lebih dari pemberontak. Pengecut. Bukankah kau menginginkan aku? Lalu kenapa kau kabur? Kabur? Siapa yang kabur, Wang Tao? Aku sengaja melarikan diri karena aku tak ingin ada orang lain yang turut campur masalah kita. Hanya pandai juga. Kau mencari alasan, Leong Hok. Tapi biar bagaimanapun, aku sudah dapat menilaimu bahwa kau hanyalah cengut-cengut pengecut. Mungkin yang lainnya pun tak lebih darimu. Banyak mulut, Ayo, kita buktikan sekarang. Kalau kau memang merasa jago untuk melawanku, ayo. Di sini hanya kita berdua. Dan tak ada orang lain yang turut campur dalam masalah kita. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku memang selalu ingin tahu kepandaian dari para pemberontak. Kalau bertemu secara kesatria, kurang ajar. Tak ada kesempatan untuk lari. Apakah aku mampu untuk melawan Wang Tao yang dikenal sebagai panglima yang hebat? Aku harus berpikir bagaimana caranya dapat menghindar dan memilih. Aku tak boleh tewas sebelum Lim Yang tahu bahwa Wang Tao masih hidup. Cuma segitu, kepandaianmu, Leong Hok. Rasanya untuk menghadapimu terlalu mudah, pemberontak. Ini, rasakan. Dengan sebuah pukulan yang cukup keras yang mendarat di bagian lambung Leong Hok pun terpental beberapa meter dengan darah yang keluar dari mulutnya. Memang benar apa yang dikatakan, ilmu olah kanuragan Leong Hok masih jauh di bawahnya. Dengan darah yang masih mengalir dari mulutnya, Leong Hok mencoba bangkit. Sementara itu dari sebuah pohon besar yang tak jauh dari tempat perkelahian itu, ada beberapa orang yang tengah memperhatikannya. Kurang ajar. Kenapa tiba-tiba orang tanah seberang, kawannya Paman Wedus Jati, sampai bertemu dengan buronannya? Apakah ia menyelidiki sendiri? Kacau. Pasti rencana Paman Wedus Jati yang telah disusunnya menjadi kacau. Pantas saja buronan itu dikejar oleh pasukan yang banyak. Ternyata buronan itu mempunyai kepandaian yang tinggi. Akan kulihat dulu sampai sebatas mana ia dapat bertahan. Kalau memang Leong Hok sudah tidak mampu lagi, barulah aku akan membantunya. Ya, kau memang hebat, Wang Tao. Tapi sekarang, cobalah kau hadapi aku dengan pedang ini. Apapun senjata yang akan kau gunakan, aku siap menghadapinya. Majulah walaupun aku tanpa menggunakan pedang. Aku siap melayanimu. Manusia sombong. Hebatanmu tak akan berguna jika aku sudah menggunakan pedang kembalku ini. Rasakan ini. Aku harus berhati-hati. Memang benar apa yang dikatakannya. Melawan Leong Hok tanpa menggunakan pedang, berarti memberikan nyawa secara percuma. Tapi aku tak boleh gentar menghadap. Bukankah dia dalam keadaan terluka? Leong Hok memang hebat dalam menggunakan pedang ketimbang ia berkelahi dengan tangan kosong. Kenapa kau terus berkelit menghindar-hindar? Ayo tunjukkan mana jurus-jurus pedang andalanmu. Kali ini, serangan jadi berbalik arah. Wang Tao tak banyak berarti melawan jurus-jurus pedang Leong Hok. Tapi suatu ketika, sebuah babatan pedang pun menyabat lengan kiri Wang Tao. Kepala! Sebuah pertandingan yang seimbang, bukan? Untuk menghadapi Leong Hok dalam menggunakan pedang kembarnya semudah menjatuhkan ketika menggunakan tangan kosongnya panglima yang malang. Ayo, bangkitlah dan kemudian serahkan batang lehermu untuk pinggal. Ini hari terakhirmu, Wang Tao, dan
juga hari terakhirmu berada di tanah Jawa. Tidak akan kembali lagi ke tanah air kita. Kalau aku kembali dalam keadaan segar dan kau kembali sebagai pahlawan tanpa tubuh. Nah, bersiap-siaplah. Dalam di lengan kiriku yang coba ini terus mengalir keluar dan tubuhku mulai terasa lemah. Aku tak boleh mati secara sia-sia. Aku harus berusaha melawannya, sekalipun hanya kematian yang akan terjadi. Wang Tao berusaha bangkit sambil mendekap tangan kirinya yang sobek oleh pedang Leong Hok. Dan Leong Hok sendiri telah siap dengan pedangnya yang teracung. Tidak lama setelah Wang Tao berdiri, Leong Hok pun mencoba untuk membabatkan pedangnya. Namun ketika pedang itu akan melesat, tiba-tiba muncul Jaka Bokel menyerang dengan cepat. Lagi-lagi kau manusia kerdil. Jaka Bokel. Syukurlah kau datang tepat pada waktunya. Leong Hok, sekarang kita sama. Kau menggunakan pedang, aku pun menggunakan pedang. Aku mau tahu bagaimana seandainya pedang yang satu ini melobek tangan kirimu. Ayo, kita mulai. Tuan Wang Tao, sebaiknya Tuan mundur saja. Biarlah saya yang menghadapi orang ini. Terima kasih Jaka Bokel. Aku rasa dia bukanlah lawanmu. Orang ini terlalu sadis jika sudah menggunakan pedangnya. Kau tak perlu khawatir. Kau tak perlu khawatir dengan aku. Walaupun aku sudah terluka, tapi aku masih sanggup untuk melawannya. Baiklah kalau itu keinginanmu, Tuan. Berhati-hatilah. Kurang ajar. Si Bokel itu selalu saja turut campur. Anak muda Bokel itu memang harus dibikin mampus. Aku rasa inilah saat yang tepat untuk membantu Leong Hok dan membunuh anak Bokel itu. Anak-anak, ayo turun. Bantu Tuan Leong Hok untuk membunuh dua orang itu. Ayo turun. Jaka Bokel yang sedang memperhatikan perkelahian itu tiba-tiba saja muncul 15 orang dari atas pohon besar itu menyerang dengan ganas. Jangan biarkan dua orang itu dalam keadaan hidup. Kurang ajar. Kenapa tiba-tiba mereka ada di sini? Bokel, apa kita terjebak? Kenapa mereka tiba-tiba bisa tahu kita ada di sini? Aku rasa kita tidak terjebak. Orang jahat seperti mereka di mana-mana memang selalu ada. Mereka telah menyebarkan anak buahnya di mana-mana. Ini kesempatan untuk meloloskan diri. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Rasanya aku sudah tak kuat menahan lambungku yang sakit ini. Leong Hok meloloskan diri. Ulang aja. Walau saja tak ada cucungu-cucungu kecil ini, akan ku kejar dia. Leong Hok berhasil melarikan diri. Wang Tao tak sempat mengejarnya karena diserang oleh beberapa anak buah Durma Getih. Namun rupanya, anak-anak buah Durma Getih tak banyak berarti menyerang Jaka Bokel dan Wang Tao. Tanpa disadari Durma Getih, anak buahnya banyak yang jatuh dan tinggal beberapa orang lagi. Keparat, rupanya Leong Hok kabur. Manusia itu hanya mementingkan diri sendiri. Anak buahku tinggal 3 orang. Kenapa kau hanya terpaku saja ke sana? Apakah kau takut? Sayang sekali aku tak bisa membiarkan kau pergi begitu saja seperti kawanmu tadi. Berdebah, aku bukannya manusia pengecut seperti yang kau duga, Bokel. Bagus kalau kau bukan seorang pengecut. Artinya kita dapat berkelahi dengan pasti. Kita tentukan siapa yang bakal hidup dan siapa yang bakal mati. Ayo. Bocah sombong, baru belajar olah kanuragan belum lama saja sudah berlaga di depanku. Sekarang kau boleh bangga setelah banyak membuat anak buahku tewas. Tapi nanti kau akan tahu siapa Durma Getih itu. Oh, jadi namamu adalah Durma Getih. Bukan main. Sebuah nama yang bisa membuat isi hutan jadi kalang kabut. Terlalu banyak bicara kau. Sabar dulu Kisanak. Sabarlah Kisanak. Bukankah kita belum selesai bicara? Aku tahu, kau sudah tak sabar lagi ingin menjatuhkan aku. Mungkin pertemuan kita yang kedua kali ini jadi membuat kau penasaran. Nah, dengar baik-baik.
Aku cuma ingin bertanya, siapa sebenarnya pimpinanmu itu? Tidak pantas rasanya kau mengetahui urusanku. Kau masih terlalu bocah untuk mengetahui hal itu. Siapapun ketua atau pimpinan di balik perkumpulan itu kau tidak perlu tahu, bocah. Durmageti, kau jangan menganggapku bocah. Apakah kau mengatakan begitu karena melihat dari tubuhku? Tapi baiklah, kalau kau tak mau mengatakannya, aku tidak memaksa. Tapi jangan menyesal kalau aku tak memberikan ampun padamu, Bocah sombong! Manusia-manusia bodoh muncul cuma membuang-buang nyawa saja. Kelihatannya Jaka Bogel mampu melawan musuhnya. Aku tidak menyangka kalau dia mempunyai kepandaian yang pantas dibilang hebat. Gerakan-gerakannya aneh, tapi lincah. Sulit rasanya melukai tubuh. Ia berkelit dan menghindar dengan begitu gesit. Rasakan ini, Bogel. Luput! Ini serangan balikku. Rupanya kau hebat juga, Bogel. Tapi ini rasakan senjata rahasiaku. Jaka Bogel yang selalu waspada terhadap serangan itu, dengan mudah ia menghindar dari hajaran senjata rahasia Durmageti. Bahkan sebaliknya, Durmageti tak dapat menghindar ketika Jaka Bogel membalikan senjata rahasianya dengan sebuah kain kecil yang ia ambil dari dalam bajunya. Ini, ku kembalikan senjata rahasiamu. Itulah balasannya. Kau suka berbuat curang. Tuan Wangto, bagaimana dengan Anda? Apakah luka di tangan kirimu cukup berbahaya? Tidak apa-apa. Setelah ku balut dengan kain ini. Syukurlah. Tapi biar bagaimanapun, luka itu harus segera diobati. Sebaiknya kita kembali saja, Tuan. Ayo. Bogel, tidak aku sangka. Ternyata kau mempunyai olah kanuragan yang hebat dan unik. Semula aku sangat mencemaskanmu ketika melawan anak-anak buat Durmageti itu. Ternyata di luar dugaanku. Ternyata kau bukanlah anak muda yang sembarangan. Tuan Wangto terlalu berlebihan. Saya merasa biasa-biasa saja. Saya memuji tidak asal memuji. Bogel, tapi saya melihat kenyataan. Wajar kalau saya berkata begitu. Aku harus menyampaikan hal ini secara diam-diam. Jangan sampai Ki Wedus Jati mengetahuinya. Tidak kusangka Ki Wedus Jati mau mempermainkan kawan-kawannya sendiri. Kenapa ia tak mau bicara jujur bahwa Wangto masih hidup dan ada di desa yang dia wasi? Manusia keji itu, dasar diam-diam ternyata seorang anak yang hebat. Tendangannya di punggungku membuat tubuhku semakin lemah. Untung aku sempat meloloskan diri. Dari mana dia? Kelihatannya dia terluka. Apakah dia baru saja berkelahi? Dari caranya masuk ke tempat ini, sangat mencurigakan sekali. Apakah dia baru saja menyelidiki buronannya? Kalau memang demikian, hal ini harus kuberitahukan Paman Wedus Jati. Ya, sebaiknya memang kuberitahukan secepatnya. Jangan sampai kesalahpahaman bisa terjadi antara Paman Wedus Jati dan tamu-tamu dari negeri seberang. Kalau ini terjadi, artinya bisa menghambat rencana pemberontakan itu, dan akhirnya yang ada cuma kegagalan. Kelihatannya sepi-sepi saja. Kalau begitu, tak ada masalah bagiku untuk masuk. Aku harus menemui Lim Yan sekarang juga. Tuan Lim Yan, kelihatannya Tuan berkemas-kemas. Hanya, itu bukan urusanmu. Apapun yang aku lakukan, tak ada satupun orang yang berhak melalangku. Aku bukan ingin mencegahmu, tapi apakah aku tidak boleh tahu apa sebenarnya yang telah terjadi terhadapmu? Seperti kau tidak menyukai dengan kedatangan. Bukankah kau adalah tamuku? Bahkan lebih kuanggap dari sekedar tamu. Hanya, apa artinya seorang kawan kalau kata-katanya tak dapat dipercaya?
Apa maksudmu, Tuan Lim Yan? Hanya, masih saja kau mau berpula-pula di hadapanku, Ki Wudus. Jangan sampai kekecewaanku semakin mendalam terhadapmu. Baiklah, apakah selama kau berada di tempatku, aku atau kawan-kawanku banyak mengecewakan? Aku harap Tuan mau menjelaskan secara baik-baik. Aku sungguh-sungguh tidak mengerti apa yang Tuan maksudkan. Hanya, baik. Kalau kau masih berpula-pula, aku mau tahu bagaimana dengan bulonan. Bukankah kau bilang kau belum menemukan dia sampai sekarang? Tapi kenyataannya kau hanya berpula-pula. Ternyata orang yang aku cari itu ada di desa, di mana tulik sandi yang kau kirim ada di situ. Apakah ini bukan suatu pengkhianatan untuk seorang teman Ki Wudus? Iya, aku mengerti. Aku harap Tuan Lim Yan mau menahan emosi Tuan dulu. Ya. Kita bicara secara baik-baik. Sebenarnya bukan maksudku mau menipu atau membohongimu. Aku sengaja berbuat demikian. Maksudku agar Tuan mau membantu perjuangan kami dalam menaklukkan Prabu Sanjaya. Bukankah Tuan tahu bagaimana hebatnya kekuatan kerajaan Mataram dan bagaimana hebatnya Prabu Sanjaya? Kekuatanku yang cuma sekian bila dibanding kekuatan Mataram tidak akan ada artinya, Tuan Lim. Ya, makanya aku benar-benar membutuhkan bantuan Tuan Lim. Dengan pasukan yang cukup banyak yang kita punya, bukan mustahil tahta Prabu Sanjaya akan mudah digulingkan. Begitulah maksudku berbuat demikian terhadap Tuan Lim Yan. Hanya, bukankah sejak pertama sudah aku katakan bahwa aku siap membantumu? Lalu kenapa kau berbuat seperti itu mengecewakanku? Apakah Ki Wudus pikir setelah aku dapatkan uang tahu lantas aku pergi begitu saja tanpa mau membantumu seperti apa yang telah kau katakan? Tidak Ki Wudus, tidak. Aku bukanlah orang yang mau melepaskan tanggung jawab atas kata-kata yang pernah aku keluarkan. Iya. Baik, aku mengakui kesalahanku, Tuan Lim Yan. Aku tidak ingin persahabatan kita yang sudah sekian lama hancur hanya karena kesalahpahaman. Aku harap Tuan mau mengerti, ya. Mudah sekali Ki Wudus berkata seperti itu. Apakah yang Ki Wudus Jati lakukan sebuah kesalahpahaman? Aku mengerti, Tuan Lim. Apakah salah kalau kita saling melupakan masalah ini? Aku mengakui bahwa aku bersalah. Ya, biar bagaimanapun, bukankah kita saling membutuhkan? Sekali lagi aku harap Tuan mau melupakan masalah ini. Lim Yan, semua pasukan kita telah aku siapkan dan kita siap berangkat. Tunggu, kita selesaikan dulu masalah kita secara baik-baik. Apa salahnya kalau kita saling mengerti, Tuan Lim? Akhirnya, setelah Ki Wudus Jati memberi pengertian terhadap Lim Yan pun mau memaafkan kesalahan yang dilakukan Ki Wudus Jati. Dan niat Lim Yan untuk memisahkan diri dari Ki Wudus Jati akhirnya diurungkan. Sebenarnya, tindakan yang kau lakukan terhadapku adalah suatu penghinaan, Ki Wudus. Tapi karena aku mengingat kebaikanmu waktu itu, maka hal ini kulupakan saja. Tapi perlu Ki Wudus ketahui, aku pantang menerima penghinaan untuk yang kedua kalinya. Iya. Kesalahan yang barusan kulakukan akan menjadi pelajaranku, Tuan Lim Yan. Dan ya, tidak akan pernah terulang lagi. Leong Hok, kalau boleh tahu, apa saja yang kau alami setelah kau menyelidiki Wang Tao? Karena aku tidak ingin ada orang lain yang mengetahui tempat persembunyian ini. Pertama, aku gagal membunuh Wang Tao karena munculnya seorang laki-laki bertubuh pendek. Setelah itu, di saat keadaanku sedang kritis, muncullah Durmageti menolongku dan aku kemudian melarikan diri. Ya, setelah itu aku tak tahu lagi apa yang terjadi. Yang jelas aku berhasil melarikan diri. Iya. Rasanya aku tidak yakin Durmageti akan berhasil melawan buronanmu itu dan Jaka Bokel. Dadung Awuk, kalau begitu kau harus menyelidiki keadaan Durmageti. Kalau dia masih dalam keadaan selamat, perintahkan untuk kembali. Masih banyak yang harus ia kerjakan. Baik, Paman. Tuan Lim Yan, terima kasih atas pengertian Tuan atas kesalahan saya itu.
mengenai buronan Tuan, sebaiknya perlahan-lahan saja kita lacak. Hanya, bagaimana mungkin kita lacak perlahan-lahan, oh? Sementara aku sudah mengetahui persembunyiannya. Tidak. Itu sama saja memperlambat pekerjaan, oh. Sabar, Tuan Lim. Aku mengerti. Bukan maksudku mau memperlambat pekerjaan. Tapi aku berkata begitu agar kita berhati-hati. Bukankah Leong Hok baru saja bentrok? Tentunya setelah keributan ini, mereka waspada kalau mendapat penyerangan dari kita. Hanya benar juga apa yang dikatakan oleh Ki Wedus. Kalau aku tergesa-gesa untuk datang dan menangkap Wang Tao, tentunya kemungkinan gagal akan nampak. Karena mereka sudah pasti tahu kejadian yang terjadi selanjutnya. Baiklah. Aku ingin tahu apa yang akan direncanakan Ki Wedus. Kalau menurut rencanaku, bagaimana kalau penangkapan itu kita lakukan pada malam hari, di saat mereka tengah tertidur? Aku mempunyai rencana demikian karena bukan saja ingin menangkap Wang Tao, tapi juga ingin menangkap beberapa orang yang menghambat rencanaku. Salah satunya seperti si Bogel dan Saka Palwaguna. Hanya, baiklah kalau memang demikian rencanamu, Ki Wedus. Nah, untuk itu aku membutuhkan beberapa orang yang olah kanuraganya lumayan untuk melakukan tugas ini. Dan Leong Hok sebagai penunjuk jalan. Baik, Ki Wedus. Leong Hok, kumpulkan beberapa orang jago kita untuk melakukan tugas ini. Salah satunya masukkan panah itu. Baik, Lim Yan. Dengan rencana yang sudah disiapkan Ki Wedus Jati, Lim Yan kemudian menugaskan beberapa orang pasukannya untuk menangkap Wang Tao. Hujan nampak mulai berhenti, tapi angin dingin tetap terasa menembus kulit. Sementara itu di sebuah tempat, terlihat dua sosok manusia tengah melarikan kudanya. Orang itu tak lain adalah Rama Desa Watan Tija dan Sruti Harum. Tejapati atau Rama Desa itu nampak memaksa Sruti Harum untuk tidak melakukan sesuatu. Aku harap kau tidak bersikap bodoh, anak manis. Sekarang keselamatanmu ada di tanganku, ya? Apa yang ingin kita lakukan terhadapku? Lepaskan! Aku bilang diam. Sekali lagi kau meronta-ronta seperti ini, akan kulempar kau dari atas kuda ini. Aku sengaja membawamu, karena aku membutuhkan perlindunganmu dari ancaman Saka Palwaguna. Dengan membawamu, artinya Saka Palwaguna tak akan berani berbuat apa-apa terhadapku. Kulihat Raden Saka tidak berbuat apa-apa terhadapmu, apalagi mengancam Kiteja. Iya, memang benar. Tapi kecurigaannya terhadapku membuat keadaanku menjadi tidak tenang. Bukankah lebih baik aku membawamu agar mereka tak mengejarku? Dasar pengecut. Ternyata kau bukanlah seorang Rama Desa yang patut untuk dihormati. Tapi kau adalah Trik Sandi yang mencoba memberontak pada kerajaan Mataram dan pemeras rakyat yang lemah. Ya. Silakan kau mengumpat-umpat aku. Asal jangan mencoba untuk meronta-ronta, ya. Anak manis, dari mana kau tahu bahwa aku Trik Sandi, Beberapa hari yang lalu, aku sempat memergokimu sedang berbicara dengan perampok yang pernah membawaku. Bukankah itu artinya kau seorang Trik Sandi? Dan aku pun tahu apa yang kalian bicarakan. Keparat. Rupanya kau pernah menyelidiki aku, Aku bukan menyelidiki. Kebetulan saja saat itu aku mau mencuci pakaian di kali. Tiba-tiba aku memergokimu. Biar bagaimanapun liciknya, kalau orang jahat pasti akan ketahuan jahatnya Kiteja. Seperti juga kau buktinya. Kau pun ketahuan buruknya. Pandai juga kau bicara, Mau kau bawa kemana aku? Kenapa kau bawa aku ke tempat seperti ini? Bukankah ini adalah hutan yang ditakuti? Lepaskan! Tenanglah anak manis. Nanti kau bisa jatuh kalau meronta-ronta seperti ini. Kita hanya melewati tempat ini. Dugaanmu salah. Hutan ini bukanlah hutan Lawang Poek. Hutan Lawang Poek masih jauh dari sini. Dan itu memang rencanaku untuk membawamu ke sana. Keparat! Lepaskan aku! Lepaskan!
Sial, masih saja kau meronta-ronta. Rasakan ini. Biadab keparat kau. Kenapa kau tidak melepaskan aku? Bukankah kau sudah selamat dari kejaran dari Raden Saka? Kenapa aku masih saja mau kau bawa ke hutan itu? Aku memang selamat dari kejaran Raden Saka Palwaguna. Tapi bukan berarti aku akan melepaskanmu begitu saja. Kau terlalu manis untuk disia-siakan. Aku akan memberikan kau pada Gelang Sanga. Dia paling menyukai sekali dengan gadis cantik macam kau, Seruti. Hei! Turun. Ayo cepat turun dari atas kuda itu. Jangan, Kiteja. Jangan. Kurang ajar, ha? Sudah berapa kali ku bilang, jangan meronta-ronta. Masih saja kau lakukan itu. Sekarang kau harus rasakan pukulanku ini. Aduh, ampun Kiteja. Ampun. Ampun? Baik. Baik, ku ampuni kau. Asal kau mau melayani aku, anak manis. Ya, sebaiknya memang kau harus melayaniku dulu sebelum kuberikan pada Gelang Sanga. Wajahmu yang manis dan kulit tubuhmu yang putih itu cukup membuat hati laki-laki menjadi berdebar-debar, Seruti. Hanya sayang, kau terlalu bodoh untuk sikap. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kau lakukan terhadapku. Nah, kau harus mau melayaniku. Jangan, Kiteja. Jangan. Jangan lakukan itu. Keparat, siapa yang telah berani berbuat kurang ajar terhadapku? Punggungku terasa sakit dan pernapasanku menjadi sesak. Kurang ajar. Siapa sebenarnya orang itu? Aku harus bangun dari semak-semak kotor ini. Kupikir siapa yang menendangku? Apa yang kau ingin lakukan terhadap wanita itu, Kiteja? Ger Penawa. Aku tak bermaksud apa-apa. Sungguh. Bicara yang jujur dan jangan coba-coba berdusta. Cepat bicara, atau kau ingin tahu kejadian selanjutnya yang akan kau rasakan. Jangan, Ger, jangan. Baiklah, aku akan bicara. Aku tadi memang bermaksud tidak senonoh terhadap wanita itu. Soalnya ia terlalu banyak menyusahkan aku, Ger. Menyusahkan? Lalu siapa yang menyuruh kau membawa wanita itu? Tidak ada, Ger. Itu hanya keinginanku. Baik, kalau memang itu keinginanmu. Lalu kau sendiri mau kemana? Apakah kau sudah lalai atas tugasmu sebagai Telik Sandi? Tidak, Ger. Bukan maksudku untuk berbuat lalai. Aku sengaja pergi dari desa itu untuk memberitahukan kepada Ki Wedus Jati bahwa di desa itu keadaannya sudah tidak aman lagi. Keadaanku sendiri sudah sangat terjepit, Ger Penawa. Aku sudah dicurigai sangat oleh Saka Palwaguna dan orang-orang desa itu. Aku lari ketika melihat Saka dan seorang temannya akan masuk ke rumahku. Apakah kau yakin saat itu Saka Palwaguna akan bermaksud buruk Tidak, sebenarnya aku tidak yakin. Tapi karena aku takut mereka mencelakai aku, lantas aku melarikan diri saja. Bagus, suatu cara yang baik untuk menyelamatkan diri. Tapi sayang, caramu yang demikian itu membuat aku tidak suka. Dan tentunya Ki Wedus Jati pun demikian. Nah, daripada kau selalu dikejar-kejar ketakutan, lebih baik kau kutentramkan saja dengan ini. Jangan, Ger. Jangan. Apakah selama ini cara kerjaku kurang memuaskan, Ger? Puas. Bahkan lebih dari puas. Kau cukup baik dalam melakukan tugasmu. Tapi sayang, upahmu hanya bisa kuberikan dengan ini. Itulah cara yang terbaik bagi pengikut Ki Wedus Jati yang berjiwa pengecut. Kakang, bagaimana dengan wanita ini? Apakah kita bawa saja kepada Kakang Galang Sanga? Tidak perlu. Lebih baik wanita ini pun kita singkirkan saja. Dia pun telah banyak membuat kacau rencana kita. Setelah itu, bawa mayatnya, taruh di alun-alun desa. Kita buat geger suasana di desa itu. Dengan demikian akan mudah memancing Saka Palwaguna. Jangan. Aku mohon pada kalian. Janganlah kalian mencelakai aku. Aku tidak bersalah. Aku tidak merasa menyusahkan kalian. Aku mohon, jangan. Darja, cepat habisi wanita itu. Setelah itu cepat seret mayatnya. Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Nah, sekarang katakan, di mana pemuda Mataram itu? Atau Nyai Tapak Angin,
Benarkah kau datang hanya untuk pemuda Mataram itu? Kau pintar, bocah. Serahkan juga kitab pusaka yang kau curi dari kaki Bukit Kacida. Kitab pusaka? Sebuah tragedi menegangkan dari rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Aku tahu. Kau biasa menyimpan lelaki secara gelap-gelapan dalam lembah ini. Kau harus bertanggung jawab terhadap mulutmu. Awas kipas. Putri Cadar Biru. Dialah si Ratu Lembah Cacat yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena kecantikannya. Ikutilah serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di radio kesayangan Anda. Bagaikan singa lapar, Kiteja merobek baju Seruti Harum. Seruti Harum menjerit ketakutan, wajahnya pucat oleh kecemasan yang luar biasa. Tapi baru saja Kiteja bermaksud bertindak yang lebih jauh terhadap Seruti Harum, tiba-tiba ada sebuah tendangan menghajar punggungnya. Nah, saudara pendengar, siapakah orang yang menendang Kiteja Pati? Dan bagaimanakah dengan Seruti Harum itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dalam episode ke-21 dengan judul Barat Tanah Mataram yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Pharma bersama